Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Prakasi, NIM 2130207061, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampuh Ibu Dr. Quratul Aini MPD. Hari ini kita akan belajar biologi dengan tema inovasi teknologi biologi atau biasa disebut bioteknologi. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini, yang pertama, pengertian bioteknologi, yang kedua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai jenis inovasi teknologi bagi kehidupan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami nilai penting inovasi bagi kehidupan. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita belajar sama-sama. Teman-teman, tahu nggak gambar produk apakah itu? Gambar tersebut merupakan contoh produk dari bioteknologi ya teman-teman. Nah, jadi bioteknologi itu apa sih? Bioteknologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan organisme dengan bantuan teknologi untuk penyediaan barang dan juga pelayanan bagi kepentingan umat manusia. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional lebih memanfaatkan kelompok mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk digunakan dalam melakukan metabolisme sehingga didapatkan produk yang diinginkan. Sedangkan bioteknologi modern dikembangkan dengan melibatkan sejumlah teknik manipulasi gen, sel-sel, dan jaringan hidup dengan cara yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Yuk kita simak contoh dari bioteknologi. Yang pertama, pada bioteknologi konvensional ada yogurt, nata de coco, tempe, tape, dan juga kecap. Pada bioteknologi modern ada bayi tabung, pembuatan hormon insulin sintetik, dan tanaman transgenik. Selanjutnya, kita akan mengetahui ciri-ciri dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Adapun ciri-ciri bioteknologi konvensional, yang pertama memanfaatkan makhluk hidup secara langsung, kedua menggunakan mikroorganisme seadanya, yang ketiga menggunakan peralatan dan metode yang sederhana, dan yang terakhir jumlah produknya sedikit. Sedangkan bioteknologi modern, ciri-cirinya yang pertama produk yang dihasilkan dalam jumlah banyak, kemudian kualitasnya terjamin dan terstandardisasi, yang ketiga menggunakan peralatan yang canggih dan modern, dan yang terakhir tidak memanfaatkan makhluk hidup secara langsung. Baik bioteknologi konvensional maupun modern ternyata memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh teman-teman. Adapun kelebihan dari bioteknologi konvensional, yang pertama bahannya murah dan mudah didapat, kedua teknologi yang digunakan masih sederhana, yang ketiga tanpa dampak negatif jangka panjang, yang keempat meningkatkan nilai gizi makanan. Sedangkan kekurangan dari bioteknologi konvensional, yang pertama, tidak ada perbaikan masalah genetik, yang kedua, proses bioteknologi mudah dipengaruhi oleh alam. Sedangkan kelebihan bioteknologi modern, yang pertama, perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, kedua, dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, yang ketiga, menghasilkan organisme dengan sifat baru, dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas produk. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, biayanya lebih mahal, kedua, memerlukan teknologi yang canggih, dan yang terakhir, harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Nah, ternyata ada metode loh dalam bioteknologi modern. Teman-teman mau tahu nggak metode apa aja sih yang bisa digunakan dalam bioteknologi modern? Yang pertama ada kultur jaringan, yaitu metode dengan memperbanyak jaringan atau sel yang didapatkan dari tumbuhan ataupun hewan. Yang kedua, ada teknologi DNA rekombinan, di mana metode ini merekayasa genetik dengan cara menyisipkan gen yang dikehendaki ke dalam organisme. Selanjutnya, ada polymerase chain reaction atau PCR, di mana metode ini mendeteksi dan menganalisis sekuens asam nukleat.
Kemudian ada cloning, metode yang menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. Pada hibridoma, metode ini menggabungkan dua macam sel eukariotik. Yang terakhir, ada metode hibridasi DNA, yaitu metode dalam bioteknologi modern dengan menyeleksi sekuen DNA dengan menggunakan probase DNA untuk dijangkaukan rantai DNA pita ganda. Gimana nih teman-teman? Mudah kan belajar biologi bioteknologi? Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.